Menurut saya kalau PDIP tidak ingin ada suasana yang implikatif dari kasus ini, yang merugikan PDIP ke depannya, pecat dari sekarang. Kalau menurut saya, itu saya kira jalan pintas yang fair ya, dan gentle gitu. Bahwa PDIP tidak membiarkan anggotanya yang tidak bermoral, yang tidak beretika gitu. Bertemu lagi di forum Apa Kabar News Podcast. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kasus Arteria Dahlan yang kasusnya sekarang sudah ada di tangan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Seperti apa nanti kasus ini akan bergulir di jalur konstitusional? Apakah aspirasi masyarakat Sunda yang dalam 1-2 minggu terakhir ini dihebohkan oleh pernyataan Arteria Dahlan yang membuat sakit hati orang Sunda, sehingga beberapa elemen Sunda mengadukan persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita tunggu seperti apa prosesnya nanti di sana. Tapi untuk itu tentu saja kita harus tahu seperti apa sih proses penyelesaian persoalan ini secara konstitusional di Mahkamah Kehormatan Dewan. Telah hadir di forum podcast Apa Kabar News Pak Mehmet Hamdan. Apa kabar Pak Mehmet? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kang Mehmet ini adalah Ketua Badan Musyawarah Sunda atau BAMUS yang pertama, kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Alumni Daya Mahasiswa Sunda. Beliau juga adalah pengamat kebudayaan karena beliau mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Barat ya, Pak Mehmet. Kemudian juga sebelum Pak Mehmet aktif di berbagai organisasi kesundaan, beliau adalah kita kenal sebagai PNS yang bengal gitu. Wah, terima kasih. Dan yang paling menarik kenapa Pak Mehmet hadir di forum ini adalah pernah menjadi anggota panel hakim ya, panel hakim atau panel saja? Panel. Anggota panel dari Mahkamah Kehormatan DPR RI yang pernah 2016 yang pernah menyidangkan sebuah kasus yang ujungnya kasus anggota DPR waktu itu, yang ujungnya anggota DPR RI tersebut mendapat sanksi pemecatan ya. Nah, oleh sidang paripurna atas rekomendasi dari Mahkamah Kehormatan dari panel dari tim panel ya. Nah, artinya Pak Mehmet mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sih tata beracara di Mahkamah Kehormatan Dewan itu. Ini terkait dengan kasus Arteria Dahlan yang persoalannya sudah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan sekarang. Kumaha gambaran dari tata beracara di Mahkamah Kehormatan Dewan itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih. MKDPR RI itu anggotanya kalau tidak ada perubahan itu ada 17 orang. Tapi saya kira tidak berubah itu karena itu diatur oleh peraturan DPR, bukan undang-undang. Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015. Ya. Dan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra DPR RI. Dari kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan anggota DPR RI yang dinilai mungkin keluar dari norma-norma etika dan moral khususnya. Karena kalau pidana itu lain persoalannya. Dan itu akan ada 2 jenis pemeriksaan. Katakanlah kasus, yaitu kasus tanpa pengaduan dan kasus dengan pengaduan. Khusus Arteria ada pengaduan. Arteria itu tanpa pengaduan dan dengan pengaduan itu sudah lengkap sebenarnya.
Kalau tanpa pengaduan itu boleh dikatakan pemahaman kita itu adalah internal MK sendiri yang 17 orang. Nah, kasusnya itu sendiri, katakanlah kasus itu ada 3 jenis. Ada kasus yang dinilai ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dan sedang itu sepenuhnya menjadi kewenangan daripada MK DPR. Itu ada terutama di pasal 1, pasal 2 peraturan MK DPR nomor 2 tahun 2015 itu. Nah, kalau sudah berat, maka akan dibentuk panel. Panel itu akan merekrut 4 orang warga masyarakat dari seluruh Indonesia. Di luar yang 17 tadi. Yang 17. Dan apabila itu sudah terbentuk panel, maka panel itu akan bertugas sebanyak 7 orang saja. 3 orang perwakilan dari MK DPR, 4 orang anggota masyarakat. Ya. Dan itu diseleksi daripada warga masyarakat seluruh Indonesia sekali lagi. Nah, itu tata persidangannya saya kira hampir serupa dengan sidang-sidang peradilan yang lainnya, ya, karena anggota panel juga mendapatkan posisi, ya, kalaupun tidak disebutkan kedudukan, yang sama. Kami menggunakan jubah persidangan warna merah itu, ya, sama semua. Dan menghadirkan dalam tanda kutip terdakwanya, menghadirkan terdakwa, boleh meminta kehadiran, ditambah kehadiran saksi-saksi yang diperlukan. Misalnya dari perkembangan persidangan dengan pengadu ataupun teradu, ya, itu boleh meminta dipanggilkan saksi-saksi, baik yang meringankan ataupun yang memberatkan. Itu tergantung judgement daripada anggota sidang yang hakim sidang yang 7 orang itu. Nah, itu demikian, dan kita boleh melaksanakan proses dari penyelidikan meningkat menjadi penyidikan. Misalnya saja yang saya alami, saya melakukan kunjungan lapangan, misalnya ke apartemen tempat si teradu itu tinggal tempo hari, kemudian ke tempat sekitarnya, ya, dan tempat-tempat lain, ya. Nah, jadi saya kira secara garis besar demikian, ya. Nah, jadi ada satu hal catatan, mohon maaf, kalau saya judgement saya sebenarnya MK DPR sudah harus berdiri di depan untuk kasus ini. Untuk kasus Arteria Dahlan ini. Tidak menunggu pengaduan. Lebih indah sebenarnya kalau tanpa pengaduan. Karena mengapa demikian? Ini kajian saya pribadi. Arteria Dahlan itu sudah melanggar banyak sekali norma-norma, norma etik dan norma moral, dan juga peraturan. Selain dia sudah mencederai rasa budaya, saya katakan, saya garis bawah ini rasa budaya Sunda, ya, di mana dia mengatakan dalam laporan tersebut bahwa yang dikatakannya kan agar supaya bahasa Sunda dicabut, ya. Nah, kalau bahasa Sunda dicabut, saya kira itu kan sudah mencederai bukan hanya nilai-nilai aturan, nilai-nilai etika dan moral, tapi juga nilai-nilai filosofis kebangsaan dan negara. Sebab nilai filosofis kenegaraan dari bangsa dan negara ini kan sudah dituangkan oleh founding fathers kita melalui Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila yang sudah menjadi simbol negara. Nah, Pak Met, kembali lagi ya ke tadi ada bobot, ya, bobot pelanggaran ini ringan, sedang atau berat, dan itu ditentukan oleh MK, ya, Majelis Kehormatan itu, MK. Ya, internal MK. Ini ngukurnya gimana, Pak Met? Bahwa ini
masuk kategori ringan, sedang atau berat gitu. Ukurannya apa ini? Saya nggak paham itu. Oke. Sejujurnya saya nggak paham. Saya hanya mengetahui kemudian tentang hal itu ada 3 macam pelanggaran itu. Iya. Setelah saya menjadi anggota panel. Dan ternyata Gimana tuh? ketika anggota panel itu dibuka untuk masyarakat, itu adalah hanya untuk pelanggaran berat. Oke. Ringan dan sedang itu tidak. Jadi itu merupakan internal daripada MK. Oke. Nah, di sini saya berpendapat seharusnya MK sudah berdiri di depan. Apalagi setelah ada pengaduan masyarakat, jangan dilambatkan lagi. Iya. Nah, artinya itu bisa diterjemahkan bahwa ini bobot kasusnya nggak main-main dong kalau seperti itu. Saya kira tidak main-main. Iya. Karena banyak sekali pelanggaran yang dia lakukan. Oke. Yaitu tadi pelanggaran etika dan moral, pelanggaran ketentuannya ada, ya. Misalnya saja pelanggaran ketentuan itu dia sudah melanggar sumpahnya sendiri sebagai anggota DPR. Saya kira sumpah DPR itu kan sangat ideal. Saya akan begini, saya tidak boleh begini. Nah, di antaranya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan misalnya. Iya. Nah, Pak Met kan MKD itu kan salah satu organ atau kelengkapan dewan. Ya. Sementara dewan sendiri adalah lembaga politik gitu kan. Nah, tentu saja imbas-imbas politik pasti akan ada, atau warna politik pasti akan ada dalam proses persidangan nanti di MKD. Kira-kira gimana Pak Met? Ya, mungkin kita atau saya ingin menyampaikan sekali lagi ya, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan kawan-kawan yang lain, bahwa bahasa itu adalah awal bangkitnya, awal tumbuhnya kebudayaan. Ya. Dan untuk sebagian para ahli mengatakan bahwa budaya itu pun pada tahapan tertentu akan melahirkan politik. Gitu. Ya. Dan secara singkat, untuk salah satu rumusan apa itu politik adalah kekuatan. Nah, tentunya di sini kalau saya membaca laporan yang ada di medsos terutama, saya kira nampak sekali gitu. Seorang Arteria Dahlan di tayangan itu memperlihatkan bahwa dia memperlihatkan kekuasaannya. Dia berbicara dengan lantang, keras, cabut bahasa Sunda, agar supaya Kejagung memecat Kejati tersebut. Padahal itu kan saya kira belum merupakan belum sampai kepada sebuah judgement untuk sebuah kesalahan. Iya. Menurut hemat saya. Iya. Tapi kok kelakuannya si Arteria Dahlan itu begitu gitu. Dalam forum resmi. Iya, forum resmi. Iya. Saya tidak tahu kekuatan apa yang menampilkan itu, tapi yang pasti kalau menurut hemat saya, ya pola pikir dia itu sudah gila memang. Ya. Iya. Sudah bahkan boleh dikatakan mungkin dirinya itu sudah out of control dalam arti kata dia sangat emosi sehingga timbul ucapan itu. Tapi seharusnya sebagai anggota dewan, anggota DPR di dalam sebuah forum resmi persidangan negara, kan sidang di Komisi 3 itu kan persidangan resmi negara. Menggunakan fasilitas ruangan yang dibiayai negara, biaya segala macam dari negara, dan itu adalah tidak sembarang orang bisa masuk. Tapi toh dia tampil demikian gitu. Seolah-olah tampil sebuah kesombongan, ya. Yang sampingnya ke sebuah kesombongan kan diantaranya karena seseorang merasa diri superior, ya, merasa diri mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Nah, ini yang yang menurut hemat saya itu totalitas tampilan daripada seorang Arteria Dahlan, ya, di mana setelah itu beredar, semua orang bisa menafsirkan, bisa melihat bagaimana dia bicara keras, tegas, pecat, cabut. Ya. Nah, Pak Met deui kanu apa yang
nanti terjadi di proses persidangan di MKD. Pengalaman Pak Mehmet ketika menjadi salah seorang anggota panel MKD, itu kasus ini butuh berapa waktu sih kalau berkaca dari pengalaman Pak Mehmet dan melihat dari kasus yang nanti akan bergulir? Ya. Kalau kita bicara hukum acara, bagaimanapun itu adalah sebuah proses resmi yang harus ditempuh. Ya. Cepat dan lambatnya antara lain juga daripada mekanisme internal itu, ya. Kehadiran anggota panel dari masyarakat itu akan mempercepat. Oke. Karena akan ada desakan. Kalau itu berat kategorinya kan? Iya. Ya. Kalau itu berat. Iya, iya. Ya, jadi kalau sudah disidangkan dengan anggota panel dari masyarakat itu ada 4 orang, itu artinya itu sudah berat. Sudah berat. Ya. Sudah berat. Gitu. Anggap saja ini berat lah misalnya. Anggap ini kasus ini dikategorikan berat sehingga ada kehadiran panel dari masyarakat. Nah itu pengalaman Pak Mehmet sebelumnya ini ketika menangani kasus butuh waktu berapa lama sampai muncul rekomendasi akhir? Kalau boleh saya berpraduga ya. Paling tidak dalam apalagi menghadapi kegiatan politik lain yang mungkin 1 tahun harus sudah selesai. Oke, 1 tahun. Menurut hemat saya 1 tahun harus selesai. Karena ini karena kalau tadi saya ditanyakan bagaimana keterpengaruhannya kepada faktor situasi politik kan. Oke. Nah kita akan berhadapan dengan Pilpres 2024 segala macam gitu. Ya padahal di sini masyarakat sudah menyampaikan secara eksplisit lisan maupun tertulis dari banyak komunitas, baik kepada Polsek, Polres ataupun ke Polda, bahkan sampai ke Jakarta, baik ke Trunajaya 1 ataupun ke Senayan, agar supaya kasus ini dituntaskan gitu. Dan menurut hemat saya sangat setuju dengan sebagai salah seorang warga masyarakat, saya sangat mendukung. Karena apa? Artiria Dahlan boleh saja dia meminta maaf, saya bilang. Silahkan mau minta maaf, itu hak siapapun. Tapi yang menurut saya lucu, tapi lucunya lucu rehe gitulah, mucek bahasa Sunda, lucu garing gitu ya. Garing lah ya. Kok dia menyampaikan permohonan maaf setelah dia didesak gitu. Katanya secara internal panel dia didesak. Jadi sudah tidak natural lagi, sudah tidak fair lagi dia meminta maaf. Nggak lucu gitu. Bahasa saya gampang aja, nggak lucu gitu. Permintaan politis. Kalau mau dari awal, kalau dia memang mempunyai kesadaran dari awal, saya katakan bahwa seharusnya dia paham sebagai anggota dewan kan, seharusnya dia menjadi teladan bagi masyarakat. Bukan hanya di dalam lingkungan DPR. Harus diingat bahwa ketika dia dilantik menjadi anggota DPR, siapapun dia, dari partai manapun dia bukan menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai, bukan. Tapi ketika dia mendapatkan surat ketetapan, kemudian dilantik, kemudian disumpah, dia sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang, dan ketika dia melakukan pelanggaran seperti ini, meskipun dia sudah totojeran lah, sesongketan, ya, tapi kada ada star, meminta maaf, tapi kan tidak menghilangkan kasus pelanggarannya. Dan itu harus terus diproses. Nah disinilah saya melihat seharusnya MK DPR itu harus berdiri di depan. Nah gini Pak Mehmet, kan tadi digambarkan ya bahwa proses ini kan ada tahapan-tahapannya, ada aturannya, ada prosedur, ada tata beracaranya, dan tadi disampaikan nih persidangan di MKD itu cukup lama lah ya. Tadi digambarkan mungkin setahun atau jangan sampai lebih dari setahun. Nah, artinya ini kan harus tetap ada pengawasan, ada kontrol dari publik gitu kan. Jangan sampai itu tadi di tengah jalan tiba-tiba kasusnya menguap begitu saja.
Gimana Pak Mamet kontrol yang efektif dari publik khususnya dari masyarakat Sunda? Ya, dari masyarakat Sunda yang saya sangat sependapat, Sunda terhina, Sunda tersinggung karena budayanya sudah dicederai. Nah, siapapun yang sudah menyuarakan itu tetap mengawal, terutama di DPR. Caranya gimana? Ya saja kita bisa berkomunikasi dengan wakil-wakil rakyat tersebut, terutama yang Dapil duduk di Jabar. MK DPR, ya. Nah, kita harus bisa mengawal itu semua. Adakah Ya, akses ke sana? Aksesnya ada, memang terbuka. Gitu. kalau tidak ada ya DPR-nya kudu dibongkar atuh. Ada sistem memang pengawasan itu. Sistemnya Saya ada. kira ada. Oke. Ada. Hanya memang tadi saya ada yang agak sedikit lupa saya sampaikan. Kasus ini seharusnya bisa lebih cepat selesai. Karena tidak menyangkut terlalu banyak pihak dalam keterlibatan Iya. teradu itu. Kalau kasus yang dulu kan kasus yang menyangkut KDRT, Iya. ya itu banyak pihak yang perlu dikompilasikan informasinya, sehingga harus kesana kemari mencari orang-orang yang tahu. Iya. Kalau ini kan hanya kasus, Lebih ke personal ya. saya kira sangat simpel. Sangat simpel. Harusnya Sangat bisa simpel. cepat ya. Bisa cepat. Iya, Ya iya. seperti tadi saya katakan, ketika dia berbicara harus dicabut, tolong dipecat. Ya, tolong dipecat atau apa itu? Iya. Ya, agar dipecat bukan tolong. Kalau tolong mah boleh ditolak. Kalau agar itu kan memperlihatkan, mengekspos sebuah emosi kekuasaan. Iya. Itu berasal dari semuanya juga berasal dari pola pikir. Nah, Iya. ini pola pikir ini yang harus difahami oleh DPR sendiri, oleh MK DPR ya, secara lebih spesifik oleh partainya. Iya. Mengapa orang Sunda meminta Arteria Dahlan itu dipecat? Bukan hanya daripada keanggotaan DPR, keanggotaan partai, karena kalau dia dipecat dari keanggotaan partai, otomatis Yeah. DPR-nya kan berhenti. Tapi kalau di DPR aja, di partainya tetap terus. Yeah. Ya, katanya saya juga sudah melihat luar biasa ini semangat orang Sunda. Ya, semangat orang Sunda sangat luar biasa. Ada sebuah tulisan kalau tidak salah 2024 Tanpa PDIP. tanpa PDIP. Nah, itu harus dijaga juga. Iya. Jadi pengawalan itu ke sana dan di sini. Iya. Itu Artinya harus terus. sikap partai pun dipertaruhkan ya. Oh ya, betul. Kalau Iya. menurut saya iya. Kalau menurut saya iya. Iya. Nah gini Pak Met, tadi kan disebutkan dalam tanda kutip kasus Arteria Dahlan ini nggak terlalu rumit-rumit amat ya, sehingga MKD bisa secepatnya menyidangkan. Bukan bisa, harus. Harus secepatnya. Kalau dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang masuk MKD kan lebih berat. Contohnya waktu itu kasus Setnov, Setia Novanto. Tapi tidak ada rekomendasi karena itu masuk kategori ringan katanya. Apalagi dibandingkan Kategori tidak berat. Iya, kategori tidak berat gitu kan. Padahal publik tahu bahwa kasusnya sangat berat ini kan, kasus luar biasa itu. Setia Novanto itu. Nah, kalau misalnya dikomparasikan ini kan Setnov aja bisa tidak berat, apalagi Arteria Dahlan. Gimana Pak Met? Makanya di sini MK DPR betul-betul harus mengedepankan moral dan etika. Itu memang tidak kuantitatif kan? Iya, susah ngukurnya itu. Susah ngukurnya. Tapi kalau munculnya pengaduan masyarakat, munculnya kemarahan masyarakat, saya kira itu indikasi yang bisa katakanlah bisa diukur gitu. Kalau yang marahnya cuma orang Bandung aja misalnya, Bandung yang saya ukur kecamatan, ukur di Margahayu Raya misalnya. Tapi kalau sekarang seluruh Jawa Barat bahkan sudah merembet ke kabupaten dan provinsi lain, yang mungkin merasa risih gitu dan khawatir. Kalau hari ini Sunda yang dibegitukan, ya besok budaya saya juga dibegitukan. Itu yang saya maksudkan, bahwa tindakan Arteria Dahlan ini
sudah mencederai nilai-nilai filosofis bangsa dan negara, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu jelas kan Ya. ada artinya. Bulunya itu ada berapa macam, bulu sayapnya, kemudian yang lainnya. Ya kalau bulu sayap dicabut satu, sudah tidak Bhinneka Tunggal Ika lagi. Iya. Dan sudah diakui itu bahwa salah satu daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Sunda. Ya, Bhinneka Tunggal Ika kok. Ya, banyak tapi satu juga gitu. Iya. Dan itu dipersatukan melalui nilai-nilai yang sangat filosofis dari Pancasila. Iya. Kan MKD adalah lembaga di sebuah lembaga yang terhormat. Harusnya kan MKD pun seharusnya lebih terhormat gitu kan kedudukannya. Nah, tapi itu tadi Pak Met, itu kan ini kan lembaga politik gitu kan. Artinya kekuatan-kekuatan politik pasti dalam tanda kutip bermain dalam kasus ini karena ada kelompok-kelompok politik tertentu, katakanlah partai yang bersangkutan yang terkait dengan Artiria Dahlan tidak mau dong misalnya anggotanya juga dikenakan sanksi. Kira-kira gimana nih Pak? Kalau menurut saya, kalau PDIP tidak ingin ada suasana yang implikatif dari kasus ini, yang merugikan PDIP ke depannya, pecat dari sekarang. Oke. Kalau menurut saya, itu saya kira jalan pintas yang fair ya, dan gentle gitu. Bahwa PDIP tidak membiarkan anggotanya yang tidak bermoral, yang tidak beretika gitu. Artinya sudah mengakui dong bahwa arterianya salah, sementara selama ini kan tidak merespon itu DPP PDIP. Dengan pengakuan salah itu, dengan memohon maaf itu kan implicitly itu ada pengakuan kesalahan. Oke, tinggal sikap partainya seperti apa? Iya. Oke. Tinggal sikap partai. Jadi kalau partai sepertinya kalau menurut hemat saya harus menginisiasi tampil sebagai lembaga masyarakat ya yang betul-betul menampilkan tampilan kesatria. Anggota salah habisi. Iya. Ini juga promosi bagi si partai kan? Oh, promosi betul. Iya. Pamet di itulah Pamet. Mangga nuhun. Terakhir nih Pamet. Sebagai tokoh Sunda ya, sebagai tadi pernah menjadi panel di Mahkamah Kehormatan Dewan. Harapan Pak Mehmet terhadap persoalan ini seperti apa? Yang tadi itu saya. Oke. Dia boleh minta maaf, tapi secara implisit itu menurut saya berarti dia mengakui ada kesalahan. Ya. Kalau ada kesalahan mah tong minta maaf. Ya. Tentu ada risiko semuanya juga. Iya. Nah, ini itu tapi itu semua tidak menghindar tidak mengeliminasi, tidak mengurangi, bahkan tidak menghilangkan jejak pelanggarannya. Meskipun nanti harus dibuktikan di MKD. Sumuhun. Kita buktikan di MKD. Iya. Nah, harapan terhadap MKD kalau begitu seperti apa? Makanya tadi saya katakan seharusnya MKD sudah berdiri di depan. Kalau ini sudah pada pengakuan lebih dari 1, bahkan lebih dari 3, bahkan mungkin lebih dari 10, ya seharusnya MKD aware, ya seharusnya MKD itu betul-betul ngeh, ya. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Tapi akan lebih cantik lagi kalau PDIP-nya sendiri yang aware, secara kesatria, ya. Misalnya PDIP menyampaikan, kami sendiri bla 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 lah ya, malu mempunyai anggota seperti itu dan beresiko politik juga untuk nanti. Saya kira itu sudah begitu jadinya nanti. Ya, untuk menjaga jangan sampai 2024 Jabar tanpa PDIP.
Atau kita tunggu aja buktikan di 2024. Iya. PDIP di sana bagaimana nanti di sana? Itu pembuktian ya. Nah, itu pembuktian. Iya, iya. Menunggu silahkan. Oke. Dan selama itu juga jangan salahkan juga kalau masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda itu tetap aja akan baceo. Iya. Akan koar-koar terus. 2024 tanpa PDIP kusabab Arteria Dahlan can dihukum.